Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kelinci kecil itu berlari dengan panik, berharap dunia berada dalam kekacauan. Itu adalah yang pertama mengejar si Hao sambil menyentak pantatnya. Botak kedua berteriak dari belakang, berkata, bunuh! Saatnya memusnahkan iblis. Huang menimbulkan kekacauan besar di Provinsi Api, menghancurkan legenda mandat surga, menebang Yuyu. Ini menimbulkan gelombang besar. Beberapa sekte besar datang ke sini untuk menyelidiki, mengirimkan beberapa ahli, semua bakat luar biasa dari klan mereka. Beberapa pahlawan muda ingin menggunakan kesempatan ini untuk melihat secara pribadi seperti apa Huang. Akademi Dewi telah menjadi tempat penginapan mereka, karena nama jahat Ki Daolin telah menyebar jauh. Tidak ada yang berani masuk tanpa izin ke biara kecil yang jelek itu. Tuan Muda Laut Darah, Serigala Emas Padang Rumput, Wanita Suci Istana Pedang, dan yang lainnya belum pergi. Beberapa talenta luar biasa yang lebih kuat juga datang. Ini benar-benar tidak terduga. Di dalam Akademi Dewi, banyak siswa mendiskusikan ini. Beberapa hari terakhir ini sangat hidup. Tidak hanya murid elit dari semua sekte yang berbeda datang, ada beberapa makhluk muda tertinggi yang muncul juga. Kemudian, pewaris Istana Abadi menghiasi mereka dengan kehadirannya, memicu angin yang lebih besar. Ini adalah makhluk tertinggi muda yang terkenal di alam yang lebih tinggi. Bagi banyak orang, dia tidak dapat diatasi. Pertempuran Origin Sky Secret Realm. Karena pemuda hebat dari Immortal Palace tidak menggunakan kekuatan magis dan malah bertarung dengan Huang menggunakan kekuatan fisik, mengakibatkan dia menderita kerugian. Apakah dia datang untuk Huang? Banyak orang yang berspekulasi alasan kedatangannya. Mereka sangat bersemangat. Jika keduanya bertemu satu sama lain, itu pasti akan menjadi pertarungan hebat antara naga dan harimau. Darah terciprat tinggi ke langit. Itu juga justru karena kedatangan Immortal Palace Inheritor, reputasi Huang menjadi lebih besar. Namun, beberapa rumor rahasia keluar yang menggulingkan semua yang mereka ketahui, berbeda dari apa yang dipikirkan keluarga besar. Itu memicu keributan besar. Pewaris Istana Abadi yang telah berkeliaran di dunia luar, hanyalah tubuh kedua, bukan dirinya yang sebenarnya. Apa? Ketika berita ini bocor, tempat ini sangat terguncang. Gelombang besar bergejolak. Segera setelah itu, para murid dari semua sekte segera pindah, mengirim berita itu kembali ke keluarga mereka. Itu karena efeknya terlalu besar. Ini benar-benar berita yang mengguncang dunia. Semua orang tercengang. Mereka semua merasa ini sulit dipercaya. Para ahli dari sekte yang berbeda menggunakan semua metode yang berbeda untuk mencoba dan memverifikasi ini, mengetahui bahwa ini dibocorkan oleh lembah tersembunyi. Mereka langsung tercengang, karena itu adalah warisan misterius. Mereka tahu tentang semua jenis rahasia, dan mereka sering menjual kecerdasan ini kepada mereka yang paling membutuhkannya. Informasi orang dalam yang dibocorkan warisan ini, jika seseorang mendasarkannya dari apa yang telah mereka ungkapkan di masa lalu, memiliki peluang sekitar 80% untuk menjadi kenyataan. Ini terlalu menakutkan. Itu hanya tubuh kedua, namun dia sudah memiliki kekuatan untuk memerintah tertinggi di antara rekan-rekannya. Jika tubuh utama muncul, seberapa kuat dia nantinya? Selain itu, berita dirilis bahwa tubuh utama dan kedua istana abadi akan bergabung bersama. Ini semua demi pertempuran besar yang menentukan di 3.000 provinsi. Semua orang menjadi tercengang,
merasakan hawa dingin menjalar dari kepala hingga kaki. Siapa yang bisa bersaing dengan pewaris istana abadi jenis ini? Ketika semua sekte menerima berita ini, semua sekte kuno yang menghasilkan bakat luar biasa yang kuat dan akan membuat mereka berpartisipasi dalam pertempuran besar di 3.000 provinsi mulai dengan hati-hati melihat ke dalamnya. Itu karena pewaris istana abadi adalah seseorang yang membuat semua sekte besar ini sakit kepala. Kenapa dia datang ke sini? Apakah itu untuk membunuh Huang? Tubuh keduanya menderita kerugian besar. Mungkinkah dia ingin bertarung melawan Huang sekarang? Semua orang menjadi curiga. Ada banyak mata yang berkumpul di area ini, dan semuanya memperhatikan dengan seksama. Mereka semua ingin tahu apakah pewaris istana abadi benar-benar akan berbenturan dengan Huang, menghasilkan percikan api yang paling cemerlang. Selain itu, beberapa orang tahu tentang sejarah Supreme Being Dao Rite. Mereka berdiri melawan istana abadi sejak zaman kuno, tidak mampu mentolerir keberadaan yang lain di dunia ini. Pertempuran besar tak terhindarkan di antara mereka. Huang, seorang pahlawan surgawi yang bangkit dengan kekuatan besar. Namun, pewaris istana abadi tampaknya lebih menakutkan. Pertempuran sebelumnya hanya dengan tubuh kedua. Jika keduanya bergabung, betapa menakutkannya itu? Segera setelah itu, semua orang merasa ada yang tidak beres. Kunjungan pewaris istana abadi ke Akademi Dewi kali ini tampaknya tidak terkait dengan riak yang telah diaduk. Banyak orang mengerutkan kening. Dia pindah bersama dengan wanita suci Heaven Mending Sekte, mengunjungi King Yi beberapa kali. Sebenarnya ada perselisihan sengit yang dihasilkan karena mereka ingin membawanya pergi. Jika bukan karena Feng Wu bergegas dan para tetua akademi muncul, hasilnya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Terlalu jauh, sebenarnya licik terhadap kecantikan peringkat akademiku. Saya mendukung Huang dalam mengalahkan pewaris istana abadi. Saya awalnya berpikir bahwa Huang telah bertindak terlalu riang baru-baru ini, tetapi sekarang saya juga mendukungnya. Yang terbaik adalah jika dia mengusir pewaris istana abadi. Di akademi, banyak siswa tidak puas, merasa seperti pewaris istana abadi bertindak terlalu paksa, benar-benar menghadapi King Yi untuk secara tidak hormat membawa kecantikan peringkat ini pergi. Dia tidak bisa menerima ini. Di kedalaman akademi, bumi Dao yang menguntungkan. Puncak gunung itu indah, dan air terjun perak mengalir dari sana. Pohon-pohon pinus berdesir, dan awan memiliki semburat cahaya warna-warni. Di bawah gunung, danau itu berkilauan seperti batu permata. Ini adalah tempat kultivasi Yu Chen dan beberapa siswa perempuan lainnya. Hari ini, kedamaian terganggu, dan sejumlah besar orang bergegas, berhenti dan mengamati apa yang terjadi. Namun, mereka hanya bisa tinggal di kejauhan dan tidak mendekati adegan yang sebenarnya. Di depan gunung, seluruh tubuh pewaris istana abadi terbungkus dalam kabut dan simbol misterius, kuat dan tak terduga, sulit untuk dilihat dengan jelas. Hanya saja, fluktuasi yang dia keluarkan membuat orang lain gemetar. Matanya sangat menakutkan, simbol perak terjalin di dalam pupilnya, sangat menakutkan. Seolah-olah mereka bisa melihat semuanya. Ini adalah pertanda pembentukan mata surgawi. Jenis pencapaian ini, lupakan yang ada di sini. Bahkan master sekte generasi yang lebih tua menghela nafas dalam hati. Tak satu pun dari mereka yang bisa mengolahnya, karena mata Dao bela diri tidak terkait dengan kultivasi. Senior, aku sudah menjelaskan bahwa dia adalah tubuh kedua Yu Chen. Kita harus membawanya pergi. Kata pewaris istana abadi, suaranya tenang. Ada rasa ketenangan dan kepercayaan diri yang tak tertandingi bahkan
ketika menghadapi para tetua Akademi Dewi. Kembalilah, kita berdua awalnya satu. Kita ditakdirkan untuk bersatu kembali. Wanita suci Heaven Mending Sekte berbicara, suaranya senyaman suara alam. Pakaian putihnya seperti dunia lain, rambut hitamnya yang indah berkibar-kibar dan matanya yang besar cerdas. Hidungnya mancung tinggi, bibir merahnya lembab. Dia tampak seperti reinkarnasi dari peri kuil bulan, sangat murni dan menyendiri. Saya Qingyi, orang yang mandiri. Aku tidak akan pergi dengan kalian semua, kata Qingyi. Matanya jernih, damai dan tanpa fluktuasi saat dia melihat keduanya. Jika dia mengungkapkan penampilan aslinya, dia akan benar-benar sama dengan wanita di sisi lain. Masih ada seorang tetua di sampingnya, seorang ahli dari Akademi Dewi. Pada saat ini, orang ini mengerutkan kening, berpikir keras. Ini tidak akan berhasil. Qingyi sekarang adalah murid akademi saya. Kami tidak dapat memverifikasi apakah yang Anda katakan itu benar, jadi Anda tidak dapat membawanya pergi. Penatua mengangkat kepalanya dan berkata, Feng Wu juga ada di sini, gaun kuningnya berkibar-kibar. Auranya sangat kuat, dan area di antara alisnya bersinar. Aku hanya tahu bahwa dia adalah Qingyi, dan dia tidak ingin pergi dengan kalian semua. Ini sudah cukup. Silakan pergi. Kenyataannya adalah dia adalah tubuh kedua Yu Chen. Tidak peduli apa, kita harus membawanya pergi. Pewaris Istana Abadi berkata, nadanya dingin. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena dia tidak ingin tubuh kedua cacat, mengungkap metode rahasia membagi diri, serta kelemahannya. Itu akan tidak menguntungkan baginya. Metode kuno ini pasti tidak bisa menyebar ke seluruh dunia. Ada poin lain, dan itu adalah alasan utama. Dia ingin menyaksikan proses penggabungan tubuh Yu Chen lagi, sehingga dia bisa mendapatkan sedikit pengalaman, menjadi lebih kuat. Anak muda, ini Akademi Dewiku, bukan istana perunggu. Seorang tetua berbicara dengan nada tenang. Namun, tekanan yang tidak perlu dipertanyakan mulai menyebar keluar. Itu karena Qingyi adalah murid akademi. Jika tingkat yang lebih tinggi bahkan tidak bisa melindungi murid yang luar biasa, bagaimana mereka bisa menyebut diri mereka sekte besar yang mulia yang telah menjulang sejak zaman kuno, yang mengabaikan 3.000 provinsi? Senior, dia adalah aku adalah dia. Saya hanya meminta untuk benar-benar menjadi satu sekarang. Apakah dirimu yang terhormat tega menghentikan ini? Tubuh utama Yu Chen berbicara, suaranya tenang dan ekspresinya tulus. Karena kamu adalah aku dan aku adalah kamu, mengapa aku menentangnya? Yang kuat mempersulit yang lemah. Anda adalah diri Anda sendiri. Saya Qingyi. Di sisi ini, Qingyi tenang dan tenang, penampilannya di dunia lain. Jejak berwarna hijau bersinar di antara alisnya, membuatnya tampak lebih luar biasa. Kami berdua hanya memiliki beberapa retakan kecil. Ketika kita bergabung, semuanya akan berlalu. Tubuh utama Yu Chen berkata, Senior, kita benar-benar harus membawa wanita ini pergi. Namun, mengingat perasaan Akademi Dewi, kami akan menawarkan kompensasi. Kata pewaris Istana Abadi. Penatua menggelengkan kepalanya dan berkata, selama Qingyi tidak mau, di akademi saya, adalah tugas kita untuk melindungi murid-murid kita. Kami tidak akan membiarkan orang luar mengganggunya. Pewaris Istana Abadi cukup menentukan, berbalik untuk pergi. Aku akan kembali. Nada suaranya sangat dingin. Bahkan ketika menghadapi ahli senior yang dekat dengan alam dewa surgawi,
dia masih penuh percaya diri, menghadapinya dengan tenang. Jelas bahwa dia tidak akan membiarkan masalah ini pergi. Dia pasti akan mengundang lebih tua dari alam kultivasi yang sesuai untuk menuntut penjelasan. Di kejauhan, banyak orang memperhatikan ini dengan cermat. Meskipun mereka tidak dapat mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini, mereka masih menerima berita bahwa mereka ingin membawa King Yi pergi. Hak apa yang dia miliki untuk bertindak begitu mendominasi? Istana abadi benar-benar sesuatu. Bukankah dia bahkan dibunuh sekali oleh Huang? Benar? Ketika aula tertinggi berada di puncak kejayaannya, bukankah kalian semua menghindari pancarannya? Sekarang kalian semua berpura-pura menjadi penguasa dunia? Kamu pikir kamu siapa? Banyak orang tidak puas dengan keras mendiskusikan masalah ini. Tentu saja, ada beberapa pembudidaya di luar yang saat ini menginap di Akademi Dewi yang merupakan bagian dari pewaris Istana Abadi. Tidak peduli apa, aku akan membawa pergi King Yi. Ketika pewaris Istana Abadi pergi, dia mengatakan ini dengan dingin. Banyak orang mendengar kata-kata ini, segera membuat beberapa orang di akademi marah. Tempat ini menjadi berisik, mendidih dengan suara-suara. Tentu saja, ada beberapa pembudidaya dari sekte besar lainnya yang berdiri di sisinya. Semuanya mengangguk kagum pada kekuatannya, tidak takut pada apapun yang menghalangi jalannya. Kenyataannya, pewaris Istana Abadi sebenarnya merasa sangat cemas, merasa sulit untuk mengendalikan suasana hatinya untuk sesaat. Itu karena dia adalah tubuh kedua, dan segera setelah itu, dia harus bergabung dengan tubuh utama. Itu membuatnya sedikit gugup. Kamu benar-benar berpikir kamu berharga, membawa pergi siapapun yang kamu inginkan? Tepat pada saat ini, suara yang cerah dan jelas terdengar. Seorang pemuda turun dari langit, sepasang sayap petir di belakangnya. Dia sangat cepat sampai ekstrim. Huang! Dia adalah Huang. Banyak orang berteriak ketakutan. Dalam beberapa hari terakhir, nama Huang terlalu luas, mengguncang semua area. Dia berani menantang klan surgawi, menarik perhatian dari segala arah. Dia adalah salah satu makhluk tertinggi muda yang paling mempesona di zaman sekarang. Selain itu, dia adalah satu-satunya yang membuat tubuh kedua Immortal Palace menderita kerugian besar. Sekarang dia muncul di sini, itu memicu sensasi besar, membuat orang bersemangat. Kakak senior yang hebat dari Ritus Dao telah tiba. Segalanya akan menjadi hidup sekarang. Bahkan sekarang, banyak orang tidak melupakan peristiwa kakak senior yang hebat, dan mereka juga ingat bahwa dia adalah orang aneh yang melewati tangga surgawi Akademi Dewi. Kedua talenta surgawi itu saling berhadapan. Tempat ini segera meletus dengan keributan. Itu kamu. Pewaris Istana Abadi mengangkat kepalanya, menatap Si Hao yang melayang di udara. Matanya dingin, simbol perak di pupilnya melonjak dan menjalin pancaran yang menakutkan. Ini aku. Bahkan seseorang sepertimu berani bertindak begitu mendominasi di sini, berbicara omong kosong tentang membawa King Yi pergi, teriak Si Hao. Rambut hitamnya kaya, wajahnya halus dan tampan, kulitnya bersinar. Dia memancarkan jenis kepercayaan yang tidak dapat diatasi. Kekuatan ilahi yang kuat berdesir keluar. Ketika kata-kata ini keluar dari mulutnya, tempat ini benar-benar meletus, menjadi lebih ramai dengan kebisingan. Huang sangat kuat, secara tak terduga tidak takut pada pewaris Istana Abadi. Ini adalah tantangan yang tidak terselubung, hampir menghina. Banyak orang bersemangat dan bergejolak, tetapi ada juga orang lain yang menunjukkan penghinaan. Tempat ini menjadi sangat bising. Jenis kebesaran ini secara alami menghasilkan keributan.
Semua orang di akademi terkejut, dan orang-orang yang tinggal di akademi ini untuk sementara juga terkejut dengan cepat bergegas. Pewaris Istana Abadi menjawab dengan suara sedingin es, mengatakan, kamu datang pada waktu yang tepat. Aku sedang mencarimu. Aula tertinggi telah lama dimusnahkan, jadi apa yang ingin dibangkitkan oleh apa yang disebut ritus Dao? Cukup tak sedap dipandang. Hari ini, saya ingin membawa pergi Qing Yi. Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Qing Yi naik ke udara, terbang ke arah ini. Dia memiliki kulit sedingin es dan tulang giok, rambutnya yang indah hitam pekat saat menjuntai ke pinggangnya, halus seperti satin. Gaun panjangnya berkibar-kibar. Qing Yi seperti peri yang melompati air. Dia tiba, sosoknya yang cantik melepaskan kecemerlangan. Alis gelap menempel di wajahnya yang putih berkilau. Matanya cerdas, gayanya tak tertandingi. Dia tenang dan tidak terganggu, senyum tipis tersungging di bibirnya. Dia menakjubkan, bahkan membuat matahari di langit tampak seperti kehilangan warna. Si Hao berjalan ke depan, secara alami mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di pinggang Qing Yi, berdiri di sampingnya. Qing Yi awalnya akan menyingkir, tetapi pada akhirnya dia tiba-tiba berhenti. Keduanya berdiri bahu-membahu seperti itu, tidak bergerak. Mata Si Hao berkembang dengan kecemerlangan, menghadap pewaris Istana Abadi. Bahkan setelah dikalahkan, kamu masih bertingkah begitu galak? Jika kamu tidak mau menyerah, hari ini, demi Qing Yi, aku akan membunuhmu. Rambut hitamnya yang jatuh ke pinggangnya berkibar-kibar. Matanya cerah dan cemerlang, memancarkan jenis dominasi, sama sekali tidak menempatkan pewaris Istana Abadi di matanya. Berapa banyak orang yang berani bertindak seperti ini, memperlakukan pewaris Istana Abadi dengan begitu santai? Semua orang terguncang. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.